Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Hadirin hadirat majelis peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon-calon penghuni surga insya Allah. Saya tidak main-main ini. Kenapa? Kita tidak akan memikirkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita tidak akan memikirkan untuk menghadiri acara ini kecuali karena kecintaan kita kepada baginda. Betul? Sementara balasannya tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena mengatakan man ahabbani kana ihijana. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku nanti dalam surga. Saya katakan acara kita ini adalah suatu simbol kecintaan kita. Seyogyanya acara macam ini pemerintah daerah masing-masing harus melaksanakan Maulid Kabupaten yang digagas oleh pemerintah daerah. Kalau hanya menunggu diundang, alatannya soal itu. Diingatkah ya orang ini sama baginda Rasulullah? Pada hari inilah manusia yang paling berjasa buat kita. Sebagai bangsa juga, Nabi yang paling berjasa. Kenapa? Bangsa Indonesia memiliki semangat yang tinggi, siap untuk syahid karena baginda Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang tewas karena mempertahankan kehormatannya, dia akan syahid. Mempertahankan hak miliknya, dia akan syahid. Itu membuat bangsa ini siap berjuang hanya dengan mau mengunci melawan sejarah. Tidak merebut kemerdekaan itu karena baginda Rasulullah. Tapi apa yang terjadi itu kita saksikan. Rata-rata pemerintah daerah hanya menunggu diundang, memberikan sambutan. Kadang-kadang pun diwakili lagi. Macam ini saya tanya-tanya. Negara muka habis tadi ya. Apakah orang ini ingat sama baginya? Dan apakah orang ini cinta sama baginya? Ini pertanyaan. Hadirin yang dirahmati, baru-baru ini kita menyaksikan yang namanya demonstrasi mulai dari Jakarta, merembes ke daerah dengan pengorbanan atau dengan jiwa. Apa akar masalah ini sebenarnya? Mengapa sampai anggota dewan kita itu menari-nari? Mengapa sampai masuk ke dalam masyarakat kita melakukan demo sedemikian rupa? Akarnya ialah karena minimnya pendidikan agama di sekolah kita. Karena tidak adanya pendidikan akhlak di sekolah kita. Karena tidak adanya pelajaran sirah Rasulullah di sekolah kita. Oleh karena itu,
Jangan heran kalau anak kita kurang ajar karena tidak diajar. Kurang akhlak karena tidak diajar. Jangan heran. Kita ini beradab karena didikan orang tua kita. Siapakah tahu, siapakah lebih. Ada dalam bahasa Bugis, mali siparape, malilu sipakainge, rebah sipatokong. Ini, saya kira kita memiliki itu karena prasapa kita yang sebenarnya bersumber dari agama. Dibahasakan dengan budaya kita sampai menjadi tradisi kita. Tapi dengan perkembangan dunia seperti ini, lalu sistem pendidikan nasional kita seperti itu, maka saya berani mengatakan, kalau saja tidak diadakan revolusi berkaitan dengan sistem pendidikan nasional kita, maka apa yang telah terjadi tidak mustahil ke depan masih akan terjadi lagi. Beda dengan di pesantren, karena memang diberikan pendidikan akhlak, diberikan pendidikan sejarah Nabi. Kan peribahasa mengatakan, ibu-ibu tidak kenal maka nah apalagi ibu-ibu iku. Dan bagaimana anak-anak kita kenal akan nabinya kalau tidak diperkenalkan? Dan ini nanti jadi pejabat, jadi petinggi, begitulah modelnya. Makanya jika sekiranya masyarakat kita tidak kenal nabinya, tidak cinta nabinya, tidak siap untuk mengikuti keteladanan nabinya sebagaimana disampaikan dalam ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, kecuali dengan maulid, maka hukum maulid menjadi wajib. Kalau sekiranya nanti mereka akan kenal nabinya, akan cinta nabinya, akan bisa mengikuti keteladanan nabinya, kalau hanya dengan maulid, maka hukum maulid menjadi wajib. Dan apa yang hadir di depan kita ini, di tengah-tengah kita ini, itu simbol-simbol kesyukuran kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menjadi tradisi kita. Telur, dulu itu yang mengikutinya dalam bahasa Bugis namanya lesu, yaitu nasi ketan yang dibungkus dengan daun pisang segi 5 atau segi 6. Dengan ini telur ada batangnya, berbunga-bunga, dan ada lagi bendera-benderanya. Yang dalam bahasa Bugis namanya male. Itu bendera-benderanya. Itu semua punya makna. Sudah pernah ke ada yang menerangkan mengenai maknanya itu? Telurnya simbol daripada palebu teloi atimu. Bulatkan hatimu sebagaimana telur. Tangkainya pacacak jarum niatmu. Runcingkan niatmu sebagaimana jarum. Lalu benderanya datang kemari. Itu kan selalu melambai-lambai. Itu undangan. Datang kemari. Mengambil hikmah, berkah dibawa kembali. Maka namanya lesu. Dibawa kembali. Kenapa? Karena sekarang ini hati kita berbunga-bunga dengan kelahiran manusia yang diangkat sebagai rahmatan lil alamin. Orang tua kita mungkin tidak sekolah, tapi tidak bodoh, cerdas. Malah banyak yang mereka lakukan itu kita tidak tahu falsafahnya.
mempunyai falsafah yang tinggi. Coba baca ini. Saya tadi cerita-cerita di rumah. Waktu tiba dijemput, istirahat sebentar. Salah satu tradisi di Baru sekarang, kalau ada acara digagas oleh pengurus Basnas Kabupaten Baru dengan mengadakan maulid akbar per kecamatan. Ini kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi mereka itu selalu hadir. Selama mereka tidak punya pekerjaan yang penting atau berada di luar daerah, mereka hadir. Di Baru hanya 7 kecamatan. Dibuatkanlah jadwal untuk maulidnya itu digilir oleh pengurus Basnas. Hikmah maulidnya ialah sosialisasi ZIS. Mau dijelaskan kepada jamaah, kepada masyarakat, bagaimana zakat itu rahmat. Kenapa? Kenapa orang malas berzakat? Karena tidak tahu bahwa zakat itu rahmat. Makanya perlu disosialisasi. Dan ini ternyata meningkatkan pemungutan zakat di Baru. Ada yang tahu di sini berapa yang dikumpulkan Basnas Polewali? Saya 2 periode sebagai ketua, tapi sekarang bukan lagi. Karena ketentuannya tidak membolehkan lebih dari 2 kali. Tapi karena Bupati tidak mau nama saya hilang, maka dinaikkan di atas dengan nama Pembina Zakat Kabupaten Baru. Di bawahnya itu pengurus. Lalu, kalau Maulid Akbar tidak muat masjid ini. Tidak muat. Kenapa? Karena semua orang yang hadir harus membawa ember pulang. Kalau yang hadir 1.000 orang, tidak boleh ember itu kurang dari 1.000. Tentu kita bertanya, dari mana ember itu? Dari mereka sendiri. Jadi kapan sudah dirancang, rapatlah camat dengan KUA bersama dengan orangnya. Nanti acara kita tanggal sekian, di mana ditempatkan? Apakah masjid ataukah dibuatkan tenda? Itu rata-rata pakai tenda karena tidak muat masjid. Berapa orang hadir? Kalau dikatakan 1.500, maka tidak boleh ember kurang dari 1.500. Sekarang yang punya giliran desa apa? Desa apa punya giliran? Karena digini mereka gini supaya lebih menyerap itu sosialisasi zakat. Nah, berapa penduduk desa itu? Dibagilah dengan kebutuhan ember. Bisa 1 rumah 3 ember, bisa sampai 5 ember 1 rumah, sesuai dengan kebutuhan. Dan satu yang kita syukuri betul, maunya masyarakat melakukan itu. Maunya masyarakat melakukan itu. Mungkin karena dilihat masyarakat keterpaduan antara umara dengan ulama. Nah, kemudian ini bos-bos, bupati umpama, kemudian Forkopimda, ketua DPR, maka ini yang tanggung itu umpamanya embernya bupati, tanggungannya camat.
embernya kepala kemenak, tanggungannya Kak Wah. Begitu seterusnya. Jadi bos-bosnya ini, pengurus itu yang menanggungi ini embernya. Kan soalnya kalau buat bapak-bapak itu, buat pejabat-pejabat itu, maka pejabatnya juga ember yang hadir. Maka sering terjadi itu embernya itu yang dipakai mandi, yang besar itu. Induknya ember. Saya katakan maunya masyarakat kita melakukan begitu. Saya sendiri biasa bicara di makanan-makanan, dia mulai tujuh pandangnya pugau, masih ke tujuh pandangnya, mari kelak deh. Sangat tinggi perhitungannya. Ini kan tanda cinta. Apa buktinya kamu cinta? Siap untuk berkorban. Coba kalau kita naik ke tanah suci, saya kira pengalaman saya, semua orang ke tanah suci itu pasti beli emas. Walau hanya suami yang naik ke tanah suci, istrinya tidak, beli juga emas. Tanda cintanya kepada suaminya ditinggalkan. Apa oleh-olehnya kalau pulang? Nanti tidak dikasih bagiannya kalau tidak ada oleh-olehnya. Ini kan sebagai simbol kecintaan kita, simbol kegembiraan kita, simbol daripada kesyukuran kita kepada Allah. Diutusnya Nabi besar kita. Yang luar biasa pengorbanannya demi untuk menyelamatkan kita. Coba Nabi tidak konsisten di dalam melaksanakan tugasnya, maka Islam tidak akan sampai di tanah Mandar ini. Lalu kita bagaimana jadinya? Pasti kita semua sesat, penyembah berhala. Sementara Nabi beda dengan pejabat. Coba pejabat, mulai kepala desa, lurah, camat, naik ke bupati, wali kota, naik ke gubernur, semuanya dengan fasilitas. Ya lagi bikin repot tempoh hari, bikin ribut tempoh hari karena DPR ini kelewatan itu fasilitasnya. Sampai menari-nari, tersinggung jamaah, tersinggung masyarakat. Kamu pajak-pajak kita, kamu besar, lalu kamu tidak dipajak. Tai kucing, kata Ambon. Jadi masyarakat kita melakukan seperti itu oleh mahasiswa, ya kalau korban ya apalah, biar korban kita semua. Nah itu apa pesan? Coba sementara Nabi kita diberikan tugas oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia sedunia, bukan hanya orang Arab, linnasi kafatan, untuk manusia sedunia. Lalu tidak disertai dengan fasilitas. Tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada rumah jabatan, tidak ada mobil dinas. Tugasnya satu dunia. Siapa melakukan itu? Beratnya tugas Nabi kita. Tapi karena beliau itu betul-betul setia dengan tugasnya, betul-betul ikhlasnya. Saya katakan, nanti ini semacam DPR itu bisa ikhlas bekerja, gajinya sama saja dengan PNS. Jangan lebih dari itu. Jadi yang mau masuk hanya memang mereka yang mau ikhlas. Yang tidak mau ikhlas tentu mencari pekerjaan lain. Sekarang dijadikan mata pencarian. Kalau hanya dengan itu, coba ulama itu ada gajinya. Tapi ada saja orang yang mau jadi ulama karena mau berbuat. Demi untuk umat, demi untuk bangsa, demi untuk agama. Maaf, saya ini memimpin pesantren tahun ini sudah sampailah saya memimpin 40 tahun.
40 tahun pesantren kita di Mangkoso. Anak guru itu Sabuddin adalah santri awal, santri pertama di Mangkoso. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena Nabi mengatakan hadiah yang paling afdal buat almarhum atau almarhumah ialah doa dengan sedekah. Kita bersedekah atas nama almarhum. Doa untuk almarhum itu kata Nabi yang paling afdal. Dikirimkan kepada almarhum. Bicara tentang masjid ini dengan kepengurusannya yang kita dengarkan. Sama dengan di Mangkoso. Coba masjid Mangkoso itu sekaligus masjid pesantren, sekaligus masjid masyarakat. Itu dulu tahun 35 baru resmi jadi masjid oleh raja setempat yang rumahnya di depan masjid seberang jalan. Tapi kosong, sudah jadi masjid kosong. Rapatlah dia dengan aparatnya. Dalam bahasa di sana adekna si bawa sarakna. Sarakna itu imamnya, kadinya ke bawah. Mengapa ini? Kita sudah jadikan masjid, tetapi masyarakat masih kosong. Ada yang mengusulkan sekarang raja telah berhasil membuat masjid kosong, berarti tugas raja sekarang ialah membuat isi masjid. Karena ini yang kosong lagi. Bertanyalah raja, apa maksudmu membuat isi masjid? Ya, buat pesantren. Yang dalam bahasa Bugisnya angajian, tempat mengaji kitab. Buat angajian. Bagaimana kita buat angajian? Tidak ada ulama di sini. Sampai dipikirkan, maka diimpurlah Andre Guruta juga nama Ambok Dalek. Diimpor dari Sengkang ke Mangkoso. Datanglah beliau di sana. 21 Desember 1938 dibukalah pesantren itu. Dan inilah sebagai tanda kelahiran DDI. Kepengurusannya sama di sini ya tadi itu. Yang menjadi ketuanya sekarang ini bukan orang DDI, tapi rapat dengan DDI. Dia anggota DPR Kota Baru. Saya hanya di atas menjadi penasehat. Jadi penasehat. Jadi itu kepengurusannya gabung-gabung lah sama tadi dengan sudah sampaikan itu. Dan rencana maulidnya sudah dirapatkan nanti pada tanggal berapa itu minggu terakhir 28 atau tanggal berapa? 28 barangkali hari Ahad terakhir bulan ini diadakan pada waktu selesai salat duhur, tapi diundang jamaah hadir salat duhur. Begitu selesai salat langsung dimulai, jangan lagi menunggu. Jadi bos-bos diundang hadir jam 11 supaya dikasih makan dulu. Ini bos-bos yang PIP itu diundang jam 11 sehingga mereka sudah hadir baru dimulai salat duhur. Begitu selesai langsung dimulai acara. Langsung dirapatkan. Panitianya ada,
Lalu begitu tadi caranya. Ya. Jadi ini kebetulan ketuanya anggota DPR, maka dia tugasnya untuk itu embernya ketua DPR. Ya camat, embernya bupati. Kepala KUA, embernya kepala Kemenak. Sementara jamaah setiap rumah 5 buah ember. Itu keputusannya tiap hari. Setiap rumah 5 ember. Dan tidak boleh ember kecil. Ya, harus ember sedang. Lebih besar dari ini. Karena kan ini bukan ember yang sedang itu. Saya tidak tahu berapa liter itu. 5 liter atau berapa liter itu yang sedang. Dan pakai penutup. Jadi tidak kelihatan lagi telurnya karena di dalam disimpan. Lalu di atasnya itu dos macam ini untuk snack. Sambil acara jalan mereka bisa minum yang apa sambil acara jalan dan embernya dibawa pulang. Tidak akan berebut. Kenapa? Karena yakin bahwa pasti dapat. Yang berebut itu kalau ragu-ragu. Jangan sampai kalau tidak diambil. Kenapa? Karena apa yang digagas oleh Basri ternyata sudah menyerap ke masyarakat. Jadi biar musala melakukan juga seperti itu. Sampai terkadang ada satu kampung itu 3 kali buat ember. Ya, karena ada di musallanya, ada lagi di masjidnya, ada lagi Basnas punya, dibuatkan semua. Itu yang saya katakan, salutnya itu, maunya masyarakat melakukan itu. Tentu ini tidak lain karena adanya kepercayaan. Sama dengan Basnas itu, kuncinya sebenarnya itu kepercayaan. Makanya saya katakan, perjuangan pertama pengurus Basnas itu ialah bagaimana ia bisa membentuk kepercayaan pada masyarakat. Bupati sendiri kalau ditanya di luar, apa rahasianya baru ini sampai bisa mengumpulkan zakat? Penduduk baru 195.000 penduduk baru. Maka zakatnya sampai lebih 20 M. Ditanya, apa rahasianya? Hanya jawab Bupati mengatakan adanya trust. Ini kan bahasa Inggris. Adanya kepercayaan. Baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Hadirin hadirat. Tahun berapa ini masjid kita di sini? Tidak ada. Saya coba-coba mau lihat-lihat seperti terhapus tanggalnya. 92. Itu pesantren dapat 94. Itu yang ada di kampus 3 Buruk Lampang, di atas puncak gunung itu. Itu dapat 94. Diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'i Muhammad yang datang. Diresmikan waktu itu. Sementara saya tidak ada di Mangkuas waktu itu. Lagi haji, persis lagi haji. Acara itu dilaksanakan. 94. Hadirin hadirat. Persoalan kita dengan Rasulullah. Nabi sangat-sangat menekankan pendidikan moral. Nabi sangat-sangat menekankan pendidikan akhlak. Sampai beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Seolah-olah tidak ada syariat. Padahal ada syariat, ada akidah. Tetapi Nabi kenapa mengatakan saya ini hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Sebegitu pentingnya pendidikan budi pekerti. Tapi kita di Indonesia menyepelekan itu. Yang penting ini anak ini hebat matematikanya, hebat bahasa Inggrisnya, hebat apanya. Nah inilah jadinya. Menjadi juga hebat merusaknya.
Makanya tadi saya katakan selama bangsa ini tidak merubah itu sistem pendidikan nasional, menambah porsi pendidikan agama, mengisi dengan kurikulumnya dengan pendidikan akhlak, ditambah lagi dengan sirah Rasulullah SAW, maka tidak mustahil hal seperti ini masih terjadi. Pernah ada seorang sahabat membawa anaknya kepada baginda Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai baginda, apa kewajiban saya terhadap anak saya ini? Apa kewajiban saya terhadap anak saya ini?" Ketika itu baginda menjawab dengan 3 hal. Apa jawaban baginda? Tuhsinusmahu wa adabahu wa da'hu maudi'an hasanan. Pertama, berikan nama yang baik. Berikan nama yang baik. Dalam Islam ada aturannya itu. Ada nama yang mulia, ada nama yang baik, ada nama yang bagus, ada nama yang makruh, ada nama haram. Termasuk haram itu kalau anak diberi nama yang tidak baik, umpamanya nama penjahat. Siapa namamu? Fir'aun. Ya, juga termasuk haram nama khusus agama lain. Kita berikan kepada anak kita. Siapa namanya? Kasih nama Kristiani. Contohnya, itu haram. Saya sering memasukkan Islam orang di Masjid Raya. Selesai pengajian saya di Masjid Raya ada lagi. Sayangnya saya tidak catat. Sampai saya tidak ingat lagi sudah berapa yang demikian. Saya tanya dulu itu. Namamu ini siapa yang kasih? Ayahmu atau siapa? Kalau dia mengatakan ayah saja, oke, tetapkan saja. Kalau dia mengatakan pendeta, ini robah. Karena kapan pendeta memberikan nama berarti itu nama khusus itu buat mereka. Kata Nabi, perbaiki namanya. Yang kedua, wa adabahu, perbaiki pangampena. Ini ditekankan. Akhlaknya. Karena hanya dengan akhlak itu orang bisa berbuat baik. Dengan akhlaklah orang berbuat baik. Kalau bukan akhlak, lihatlah DPR kita. Mana dipikirkan rakyat biasa. Alena sampai memiliki arlojian miliaran harganya. Coba bayangkan. Hanya dengan akhlak orang berbuat baik. Kalau ilmu itu hanya bagaimana menteknisi sesuatu sehingga bagus. Tetapi yang melakukan kebaikan itu adalah akhlak. Dan ini tidak disadari oleh bangsa kita. Akibatnya itulah. Tidak disadari akibatnya kita menuai. Itu kata Nabi, adabnya. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi, wada'hu maudi'an hasanan. Tempatkan anakmu pada lingkungan yang sehat. Dan ini masalah juga kita di Indonesia. Karena ketika kita bicara lingkungan, pencemar lingkungan yang dibicarakan itu asap, limbah pabrik. Itu adalah lingkungan alamiah. Tapi ada lingkungan kita yang tidak kita perhatikan, lingkungan imaniah. Ini yang kita tidak perhatikan. Pencemaran iman. Dengan apa? Dengan slogan HAM. Dengan slogan HAM, dengan slogan demokrasi, sehingga seolah-olah di Indonesia ini dilarang-melarang. Seolah-olah. Coba kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak enak, kita segan untuk menasihati. Kenapa? Karena kita merasa seolah-olah semua orang melihat kepada kita. Pandangan ditujukan kepada kita, bukan kepada yang bersangkutan.
Oleh karena itu, maka saya biasa anjurkan, kalau memang seperti ini yang terjadi, maka yang perlu buat kita ini ialah tingkatkan SDM. Apa itu? Selamatkan diri masing-masing. Karena dilarang melarang. Beda dengan di Malaysia. Waktu saya kembali dari Kairo, transit di Malaysia. Dan ini mungkin transit yang terlama di dunia. Biasanya orang transit berapa lama? Ya, siapa biasa naik pesawat? Biasanya berapa lama? Ya. Tahu transit saya 3 bulan. Makanya saya katakan transit yang terlama. Kenapa? Karena waktu di Kairo kita sempat mendirikan keluarga, organisasi keluarga namanya KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi. Dan anggotanya itu siapa saja yang berdarah Sulawesi, dari manapun dia. Akibatnya banyak teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, gitu. Ada dari Filipina, ada dari Afrika Selatan. Coba. Tapi yang paling banyak dari luar itu dari Malaysia. Dan mereka ini banyak yang sudah pulang sebelum saya pulang. Karena mereka banyak LC sudah menunggu jabatan. Hanya dengan LC-nya sudah cukup, kembali diangkat. Pulang. Nah, ketika saya pulang tahu gantian panggil saya ke rumahnya. Itu menyebabkan saya lama tinggal karena tidak mau saya kembali langsung ke Indonesia sebelum injak rumahnya. Padahal banyak mereka. Jadinya saya menjadi 3 bulan transit. La ilaha illallah. Cik Dek Taufik nampak bene. Malah disuruh tinggal untuk menjadi dosen di sana. Dikasih formulir. Di sana istilahnya jadi pensyarah. Pensyarah istilahnya itu jadi dosen. Kasih formulir, saya terima. Tapi masalahnya sekali tanda tangan 2 tahun. Saya takut. Kalau sekiranya bisa hanya 3 bulan, mungkin saya terima. Tapi karena 2 tahun, saya ragu-ragu. Jangan sampai nanti itu ringgit Malaysia sudah melekat di mata saya sehingga saya tidak melihat lagi jalan kembali ke rumah. Dan di antara mereka ada yang punya jabatan Kepala Kantor Pemberantasan Maksiat Wilayah Kuala Lumpur. Coba. Ini untuk menjaga lingkungan imaniah. Kepala Kantor Pemberantasan Maksiat Wilayah Kuala Lumpur. Sama dengan Jakarta wilayahnya, ibu kota. Dan waktu saya berbalik di rumahnya ada tangkapan. Ada tangkapan. Itu ada aturannya di sana. Karena mereka memakai polisi. Masya Allah, hebatnya orangnya. Kita di sini perlu SDM. Ya, selamatkan diri masing-masing. Hadirin hadirat. Tadi waktu saya masuk berdiri membaca asraka. Itu adalah sambutan masyarakat Madinah setelah baginda tiba di Madinah waktu hijrah. Nah, kenapa kalau kita baca Barazanji sampai pada Nurayatala Lausana berdiri untuk itu? Ternyata kata ulama, ini ulama yang punya keramat, ulama muhakkik mengatakan ketika dibaca itu sirah Rasulullah, waktu riwayat hidup Rasulullah, ruhania beliau datang. Alusukna Nabi tak boleh. Maka untuk adab, untuk etiket, kita harus berdiri menyambut mereka. Jadi ingat, kapan kita baca Barazanji ketika itu berdiri, ingat.
Ini Nabi datang sama kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya. Sehingga kita dianjurkan untuk berdiri. Berdiri untuk menyambut mereka, menyambut beliau. Ini. Ada lagi masalah itu. Mengapa kalau orang mati dibacakan Quran? Kalau orang ke tanah suci dibacakan barasanji? Mengapa kalau orang mati dibacakan Al-Quran? Tapi kalau orang ke tanah suci dibacakan barasanji? Bukan Quran. Kalau orang mati dibacakan Al-Quran, karena pahalanya, pahala bacaan kita niatkan untuk almarhum, almarhumah. Coba, bagaimana pahalanya? Setiap satu huruf 10 pahala. Setiap satu huruf dari Al-Quran 10 pahala. Berapa huruf kalau satu Quran? Lalu pahalanya ini kita kirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Sementara kalau orang naik ke tanah suci, lebih banyak pahala yang didapatkan daripada kita yang berada di tanah suci. Tapi yang perlu buat mereka itu didoakan keselamatannya lewat bacaan barasanji. Nah itu rahasianya. Jadi bacaan barasanji ini adalah bermuatan doa untuk yang kita niatkan. Yang perkenan. Itulah sehingga ke tanah suci dibacakan barasanji, bukan Quran. Lebih banyak pahala yang didapatkan. Dan di sini juga ada hal di mana kita sering mendengarkan, termasuk imam di tanah suci tidak kedengaran bismillahnya. Ada juga niru-niru di sini. Tahu, kalau memang itu tidak dibaca, berarti kita kehilangan 190 pahala. Coba, kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kehilangan 190 pahala. Mengapa? Karena bismillah itu 19 hurufnya. Kehilangan bagi yang membaca dan kehilangan bagi pendengar. Karena mendengarkan saja itu mendapat pahala. Jadi kalau tidak dibaca, kehilangan yang membaca, kehilangan juga tidak juga dapat pendengar karena tidak didengar. Oleh karena itu, pertahankan apa yang ada pada kita. Kita sudah berada pada jalur yang benar oleh ulama-ulama kita. Hadirin hadirat, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Benar apa yang dikatakan tadi oleh Ananda. Hubungan Mangkuso dengan Nasban itu sangat erat. Sangat erat. Dan berjalan selama ini dengan baik. Oleh karena itu bukan hal yang aneh. Kalau mereka tahu saya akan lewat di sini. Kalau memang bukan diundang untuk di sini. Bukan hal yang aneh kalau mereka minta supaya saya singgah di sini untuk silaturahim, saling berjumpa, itu menambah keakraban di antara kita ini. Luar biasa berkahnya ini pertemuan kita. Berkah, berkah, berkah. Akhirnya marilah kita berdoa bersama. Yang kita mulai dengan membaca pembuka segala kebaikan. Itu ada kelompok tidak mengenal doa bersama. Soalnya katanya lain yang kita minta. Kenapa kita doa bersama? Lain yang dia minta imam, lain dia. Ada tempatnya dong. Berdoa bersama ada tempatnya, doa sendiri-sendiri. Kalau doa bersama harus kepentingan bersama dibaca. Tidak boleh imam itu kalau berdoa bersama lalu mengatakan, ya Allah saya ini mau kawin. Ada ceritanya katanya kebetulan ada istrinya juga jamaah. Karena dia bahasa Arab, istrinya tidak paham. Ya Allah, saya ini mau kawin. Istri mengatakan amin. Kawin betul, marah istrinya. Ini kurang ngajarin masa kawin lagi.
Dia mengatakan, syukur kita, doa kita diterima Tuhan. Doa apa? Itu waktu saya berdoa, saya ini mau kawin, kamu mengatakan amin. Jadi itu mengatakan, oh setuju istrinya, jadi biarlah kawin. Padahal apa kata Nabi? Majtama'a mala'um fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum ila ajabahumullah. Tidak berkumpul orang banyak, lalu di antara mereka ada yang membacakan doa, sementara yang lainnya mengaminkan kecuali Allah ijabah doa itu. Jadi salah satu sebab ijabahnya doa apabila kita berdoa bersama. Nah, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fana min baini aydina min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina fawqina wa na'udzu bi azamatika an nutala min tahtina. Allahumma asli lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratan ilaiha ma'adna wajil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wajil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wa da'wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.